Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa ba'd. Kita masih bersama-sama terwakil kasus Sriwijaya dan kasus lainnya. Bapak-bapak, ibu sekalian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada malam hari ini Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat untuk bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib, lalu duduk di majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada sebaik-baik hamba Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau. Semoga kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sehingga nanti kita layak mendapatkan syafaat beliau dan layak mendapatkan surga bersama beliau insyaallah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian rutin kita terkait dengan tafsir. Kita sudah menyelesaikan tafsir surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 7. Ayat 2 sampai ayat 5 berbicara tentang ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang bertakwa. Itu total ada 4 ayat. Lalu kemudian ayat 6 dan ayat 7 itu berbicara tentang orang kafir. Total ada 2 ayat yang juga sudah kita bahas. Nah, malam hari ini kita mulai masuk ke 13 ayat berikutnya. Total 13 ayat ini akan berbicara tentang orang munafik. Jadi tidak 3 karakter ini adalah 3 karakter abadi yang sepanjang dunia, sepanjang usia dunia akan terus ada, hanya berganti orang. Orang beriman akan terus ada pewarisnya dengan karakter yang sama sebagaimana disebutkan pada 4 ayat pertama. Lalu orang-orang kafir juga akan tetap ada, tapi berganti orang, tapi karakternya tetap sama sebagaimana yang Allah juga sebutkan di 2 ayat, ayat 6 dan ayat 7. Lalu karakter orang munafik juga abadi, akan tetap ada sampai akhir zaman dengan berganti orang tapi karakternya sama, sehingga kita bisa mempelajari bagaimana karakter. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di ayat ke-8 dan ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wa ma walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Allah mengatakan wa minan nas, dan di antara manusia. Ini kalimatnya Allah menegaskan di antara manusia. Ini menunjukkan karakter nanti apa yang dimaksud dengan munafik itu. Ya, jadi wa minan nas, dan di antara manusia itu ada orang-orang yang berkata bahwa mereka ini beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi Allah mengatakan di antara manusia ada yang berkata bahwa mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Lalu Allah sendiri yang langsung menjudge, menstempel mereka. Mereka yang berkata bahwa mereka beriman kepada Allah dan hari akhir ini, Allah katakan wa ma hum bimu'minin. Sedangkan mereka itu tidak beriman, sebenarnya tidak beriman. Mereka ucapkan mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi Allah langsung menstempel bahwa mereka sebenarnya tidak beriman. Nah, orang yang Allah sebut dalam ayat 8 ini adalah orang-orang munafik. Apa munafik dan bagaimana sejarah munafik? Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan munafik? Munafik itu seakar kata dengan kata nafak. Nafak itu dalam bahasa Arab artinya goa. Nafak itu artinya goa.
Kenapa orang munafik, kata para ulama, itu seakar dengan kata goa? Karena goa itu normalnya, goa itu memiliki dua wajah. Dia memiliki tempat masuk, lalu kalau dicari akan tembus ada tempat keluarnya. Yang tempat keluar itu juga bisa menjadi tempat masuk. Sehingga goa itu disebut nafak karena dia memiliki dua wajah. Nah, itulah juga ya, dari akar kata ini, orang munafik itu juga biasanya memiliki dua wajah. Maka akar katanya secara bahasa itu sama dari kata nafak, yaitu goa yang memiliki dua wajah, sebagaimana orang munafik juga memiliki dua wajah. Itu secara bahasa. Lalu secara syar'i, dalam syariat, siapakah yang disebut dengan munafik? Munafik itu secara syariat adalah izharul iman wa ibtanil kufr. Izharul iman wa ibtanil kufr. Jadi orang munafik itu adalah secara syariat mereka-mereka yang menampakkan dirinya beriman, tapi di dalam dirinya sebenarnya kekafiran. Jadi di dalam dirinya itu kafir, tapi menampakkan diri sebagai orang beriman. Nah, inilah dimaksud dengan munafik. Sehingga pada hakikatnya mereka ini kafir, tapi karena kondisi tertentu mereka tidak berani menampakkan kekafirannya sehingga berpura-pura beriman. Nah, inilah orang-orang munafik. Sejarahnya bagaimana? Sejarahnya Bapak-Ibu sekalian, ini sejarah, saya kira sejarah yang terkenal, kita paham. Ya, saya ulangi untuk refresh. Jadi Rasulullah SAW itu berdakwah 23 tahun seperti mereka ketahui. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah itu tidak muncul orang munafik. Tidak ada yang namanya orang munafik itu di Mekah. Lalu Nabi pindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah sebelum Nabi pindah itu Nabi sudah mengutus 2 orang sahabat untuk mengajarkan Islam. Karena sudah ada yang berbaiat di Baiatul Aqabah, Aqabah 1, Aqabah 2, menyatakan orang Madinah yang menyatakan beriman. Lalu kemudian mereka minta dikirim 2 orang bersama mereka untuk mengajarkan Islam. Dikirimlah 2 orang sahabat, namanya Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum, berdua. Dikirim ke Madinah mengajari orang-orang Madinah Islam dan berdakwah Islam. Singkat cerita, 1 tahun mereka berdakwah, itu tidak ada satupun di Madinah rumah, kecuali di rumah itu pasti ada 1 orang Islam. Ini keberhasilan dakwah mereka. Nah, singkat cerita, kemudian Rasulullah sudah terdesak di Mekah, mau dibunuh dan seterusnya. Lalu Allah izinkan untuk hijrah. Lalu Rasulullah hijrah. Nah, ketika Rasulullah hijrah, Rasul disambut dengan gegap gempita oleh penduduk Madinah yang sudah beriman. Betapa mereka senang sekali Rasulullah pindah ke tempat mereka. Nah, segolongan orang-orang munafik, sebenarnya mereka belum menampakkan kemunafikannya, tapi orang-orang yang punya kepentingan. Ya, nanti munafik ini akarnya ini sebenarnya kepentingan. Akar besarnya itu kepentingan. Ya, makanya nanti di dalam surah Al-Munafiqun, Bapak-Ibu sekalian, ini yang harus kita hati-hati. Dalam surah Al-Munafiqun itu di ayat-ayat terakhir, menariknya Allah itu berbicara tentang memperingatkan orang-orang beriman tentang hati-hati jangan sampai mereka hancur. Hancur karena apa? Hancur karena harta dan anak-anak mereka. Jadi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, jangan sampai anak, harta dan anak-anak kalian itu menghancurkan kalian atau melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Jadi ayat ini diletakkan Allah di ujung surah Al-Munafiqun.
tentu kalau kita bicara ulumul tafsir, Allah tidak pernah tidak punya maksud kenapa meletakkan suatu ayat di suatu tempat. Jadi ketika orang-orang dalam surah Al-Munafikun dari awal itu berbicara tentang kemunafikan, ciri-ciri kemunafikan dan sebagainya, lalu Allah menutupnya dengan peringatan tentang hati-hati dengan harta dan anak. Kenapa? Karena sebagian besar orang terjatuh kepada kemunafikan itu karena harta dan anak. Sebagian besar orang terjatuh kepada kemunafikan karena harta dan anak. Dengan atas nama ingin mendapatkan keuntungan sehingga dia menipu, atas nama mendapatkan keuntungan, mendapatkan harta, lalu dia menjadi munafik, dia berpura-pura. Dengan atas nama mencari nafkah untuk anak, kemudian menipu, berpura-pura, dan seterusnya. Jadi harta dan anak ini betul-betul akan membuat orang jatuh kepada kemunafikan. Nah, sebenarnya sejarah kemunafikan itu adalah pada juga kepentingan. Dalam hal ini ada seorang laki-laki bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah tokoh masyarakat yang sangat dicintai juga pada awalnya dan dihormati oleh penduduk Madinah. Atau sebelum Madinah, nama kota itu disebut Yathrib. Jadi dia dihormati, dia dicintai. Lalu kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul melihat gelagat bahwa Rasulullah SAW ini akan menjadi orang yang lebih dicintai kalau melihat dari gelagat, sambutan dan lain sebagainya. Lalu ini sempat keluar dari mulutnya, disebutkan dalam sebuah riwayat, aku, kata dia, melihat arah dari gerakan Muhammad ini tidak hanya spiritual, tapi sudah mengarah kepada kekuasaan. Kata Abdullah bin Ubay dan geng ini, karena dia sudah mulai melihat Rasul ini sebenarnya bukan hanya sekedar seorang pemimpin spiritual, tapi juga seorang pemimpin negara. Sehingga kemudian dia yang tadi dihormati dan dicintai, bahkan dikatakan dia ini sudah siap untuk diangkat menjadi rajanya Yathrib. Sebenarnya orang Yathrib itu sudah setuju, sudah sepakat bahwa kalau mau diangkat raja ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, tapi kemudian dia melihat Rasul ketika datang ke Madinah itu arahnya bukan spiritualitas, tapi dia melihat Rasul ini bahkan kemungkinan besar akan diangkat menjadi pemimpin yang dicintai. Nah, disinilah kemudian dia merasa bahwa ada kepentingannya yang diambil oleh Rasulullah SAW. Tapi dia tidak punya kekuatan untuk menentang Rasul. Kenapa dia tidak memiliki kekuatan? Karena hampir semua penduduk Madinah itu beriman, kemudian mencintai Rasulullah SAW. Yang kecintaan mereka kepada Rasulullah itu sangat terlihat lebih dari kecintaan mereka kepada siapapun. Karena karakter orang beriman itu begitu, kalau mencintai Rasul bahkan lebih mencintai Rasul daripada diri mereka sendiri. Itu yang membuat Abdullah bin Ubay bin Salul merasa terancam bahwa dia tidak akan lagi bisa naik ke tampuk kepemimpinan sebagaimana yang pernah dia inginkan. Tapi dia mau menentang tidak berani, sehingga dia tidak punya pilihan. Akhirnya dia menampakkan keimanan, tapi kemudian sebenarnya dia kafir. Nah, ini sejarahnya. Sejarahnya muncul besar-besaran itu di Perang Badar. Sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu sudah muncul di awal-awal, tapi pengikutnya itu tidak begitu tampak. Nah, muncul secara nyata itu di Perang Badar. Sebagaimana kita pahami Bapak Ibu sekalian, Perang Badar ini perang pertama, perang besar antara kaum muslimin melawan kafir Quraisy. Orang Quraisy itu berjumlah 1000. Lalu kaum muslimin berjumlah 313. Nah, dari sini sudah mulai tampak orang-orang munafik itu. Sudah mulai menakut-nakuti, sudah mulai menampakkan bahwa peperangan ini akan membunuh kalian dan seterusnya sebagaimana Allah ceritakan. Nah, itu sudah mulai tampak di perang Badar. Lalu lebih jelas lagi itu di perang Uhud, yaitu 1 tahun berikutnya tampak lagi. Karena di perang Uhud ini jumlah kaum muslimin 1000, jumlah musuh 3000. Nah, 1000 kaum muslimin ini
nanti di tengah jalan itu 300 mundur. Yang sampai ke Uhud itu cuma 700 orang. 300 ini mundur mengikuti instruksinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah dari situlah sudah mulai nampak betul gerakan orang-orang munafik. Jadi komandoi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah itulah sejarahnya. Itulah sejarahnya. Sejarah orang-orang munafik ini, sehingga kemudian orang munafik ini terus gitu menampakkan dirinya eksis ya. Bahkan akhirnya menjadi karakter yang Allah abadikan dalam Al-Quran agar orang-orang beriman jangan sampai terjatuh kepada karakter ini. Nah, munafik itu ada dua macam. Sebagaimana yang pernah kita pahami sebelumnya, sudah saya jelaskan, kafir ada dua macam. Penjelasan pekan kemarin ya. Kafir ada dua macam. Satu namanya ada kafir akbar, al-kufrul akbar, kafir besar, yaitu kafir yang terkait dengan keyakinan, al-i'tiqadi. Jadi memang secara batin dia itu kafir, tak beriman. Dia tidak beriman, amalnya bukan amal kafir, ya, kemudian keimanannya juga tidak ada. Itu namanya al-kufrul akbar. Yang kedua ada namanya al-kufrul asghar, kafir kecil. Ini namanya al-kufrul amali. Ya, dia secara keyakinan itu beriman, tapi dia melakukan perbuatan orang kafir. Dia melakukan perbuatan orang kafir, maka dia disebut kafir. Tapi kafirnya kafir kecil. Bedanya kalau kafir besar itu jelas keluar dari agama, dia sudah tidak lagi Islam. Tapi kalau kafir kecil dia tetap Islam. Contoh kafir besar jelas orang-orang non-muslim itu kafir besar. Kalau kafir kecil contohnya amali, misal ya, terkait kafirnya orang yang mati bunuh diri. Jadi orang yang mati bunuh diri itu kan kafir, tapi dia bukan kafir besar, dia kafir kecil. Kenapa? Karena dia ya, mirip karakter orang kafir. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ya, la tai'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillah illa al-qaumul kafir. Kata Allah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka orang yang bunuh diri itu orang yang berputus asa. Orang berputus asa itu kata Allah tidak ada yang berputus asa kecuali orang-orang kafir. Maka orang yang bunuh diri misalnya dia sudah terjatuh kepada al-kufrul amali, al-kufrul amali, sehingga dia jatuh kepada al-kufrul amali, tapi dia tidak keluar dari agama. Maka orang yang mati bunuh diri itu tetap boleh untuk disolatkan, tetap boleh untuk disolatkan. Meskipun Rasul menolak menyolatkannya, lalu menyuruh sahabat menyolatkannya. Jadi sebagai pelajaran, baiknya para tokoh masyarakat itu tidak mentolerir. Jadi artinya kalau ada orang yang mati bunuh diri, tokoh masyarakat setempat itu baik untuk tidak ikut menyolatkan. Yang menyolatkannya cuma yang lain saja, silakan sholatkan. Tidak juga mencegah orang lain untuk menyolatkan, tapi dia sebagai tokoh masyarakat itu tidak menyolatkan untuk menjadi pelajaran masyarakat di sekitarnya bahwa ini bukan perkara kecil. Ini bukan perkara kecil. Ini ya sekarang terjadi. Jadi pemulih juga beberapa kali terjadi ya. Alhamdulillah jangan sampai terjadi ya, berulang kali. Yang terjadi beberapa bulan yang lalu ya, itu jamaah masjid rajin di masjid, insyaallah ya. Rajin di masjid, beliau berapa kali juga ikut kajian kita ini. Kajian saya berapa kali ikut? Beberapa kali ketemu kajian. Kemudian insyaallah mungkin bebannya terlalu berat. Ini juga pentingnya kita sesama orang kajian ini untuk bisa saling tahu ya kondisi saudara kita ya. Mungkin bebannya terlalu berat, tahu pagi-pagi sudah tergantung di dapur. Itu saya tahu beliau, semoga Allah ampuni beliau dan beban beliau yang berat mungkin sehingga akhirnya
mungkin setan juga lewat ketika beliau melakukan sebelum itu, akhirnya melakukan kerjaannya orang kafir itu, berputus asa. Nah, itu yang disebut dengan al-kufrul amali. Tapi dia nggak keluar dari Islam. Nah, munafik juga sama. Munafik itu ada dua. Satu an-nifaqul akbar, nifak besar. Munafik besar. Atau an-nifaqul i'tiqadi, nifak yang terkait dengan keyakinan. Secara keyakinan memang dia munafik. Di hatinya memang tidak beriman. Itu nifaqul akbar. Orang yang begini itu keluar dari Islam. Dia bukan orang Islam. Karena nifaqul akbar min anwa'il kufri. Nifaq akbar itu termasuk salah satu di antara macam-macam kekafiran. Dia termasuk macam-macam kekafiran. Sehingga orang kalau dia nifaqul akbar, ya, dalam hatinya betul-betul tidak beriman, tapi menampakkan pura-pura beriman saja, maka dia sebenarnya bukan orang Islam. Sehingga dia nggak disolatkan. Ketika dia mati itu nggak disolatkan. Nah, cuma memang kita agak kesusahan untuk mengidentifikasi ini, karena kita nggak boleh mudah-mudah mengatakan orang munafik nifaq akbar ini, boleh mudah-mudah. Yang kedua ada namanya an-nifaqul amali. An-nifaqul amali yaitu nifaq kecil yang berbentuk perbuatan-perbuatan orang munafik. Dia ini beriman, ya hatinya itu beriman, betul-betul beriman, dia yakin dengan Allah, dia beriman kepada Rasulullah, tapi dia melakukan perbuatan orang-orang munafik. Contoh hadis yang paling terkenal, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Ciri orang munafik itu 3. Satu, idza hadatsa kadzaba. Orang munafik itu kalau ngomong berdusta, ngomong bohong. Itu ciri orang munafik. Tapi bunyi ayat ini kata para ulama, bunyi hadis ini idza hadatsa kadzaba. Itu menunjukkan ya, kalau dia ngomong tuh berdusta. Jadi nggak ada jeda, ngomong tuh berdusta. Artinya orang munafik itu ya kalau ngomong tuh pasti berdusta. Kalau ngomong tuh pasti berdusta. Itu orang munafik. Kenapa? Karena dia harus menutupi yang tersembunyi dalam hatinya, yaitu kekafiran, sehingga dia biasanya berdusta. Jadi kebiasaannya berdusta. Nah, orang beriman nggak begitu. Orang beriman tuh tidak ada yang berdusta terus, tuh tidak ada sebenarnya. Tapi kalau kadang-kadang berdusta ada. Kadang-kadang mudik lagi pepet. Ada juga orang beriman. Nah, berarti dia sudah terjatuh kepada perbuatan orang munafik. Maka dia jatuh kepada nifaqul asghar, nifaq kecil. Nifaq kecil tidak kafir tapi berdosa besar. Dosa besar nifaq kecil. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, idza wa'ada akhlaf. Ciri orang munafik, ya, amal orang munafik itu kalau dia berjanji, dia ingkar. Kalau dia berjanji, dia ingkar. Ini hati-hati. Ya. Yang kampanye adalah janji. Yang kampanye adalah janji. Jadi wa'ada akhlaf. Dia kalau dia janji, dia ingkari janjinya ini. Makanya kita hati-hati. Termasuk janji kita kepada anak kita sendiri, hati-hati. Dicek betul ada janji tidak dengan anak kita ya. Kalau ada janji dengan anak ini, bahayanya bukan cuma akhirnya kita berdusta, tapi ngajari anak berdusta. Ngajari anak berdusta, makanya hati-hati. Anak-anak kita yang kecil, kita komitmen betul kalau sudah berjanji. Kalaupun kita tidak mampu, kita jujur, kita minta maaf. Ini kebiasaan orang tua agar selamat. Itu biasanya bohong kan? Biar anak tidak melok, dia bohong. Dan sebagainya. Jadi berbohong ini karakter orang munafik. Wa idza wa'ada akhlaf. Wa idza tumina khana. Kata Rasul, berikutnya orang munafik itu amalnya adalah kalau dia diberi amanat, dia berkhianat. Dikasih amanat apa, dia berkhianat. Ini ciri orang munafik. Orang beriman bisa nggak? Iya, orang beriman juga bisa melakukan amal yang orang munafik. Maka dia terjatuh kepada nifaqul asghar. Diberi amanah, dia berkhianat. Karena memang amanah ini ya kadang-kadang dikejar oleh banyak orang. Padahal
kalau dia berat. Nah ini ciri-cirinya, oke, hati-hati. Ada lagi dalam sebuah riwayat, nah ini yang banyak juga ya. Rasul mengatakan ciri orang munafik itu idza khosoma fajar. Orang munafik itu ciri-cirinya kalau dia bermusuhan, kalau dia berselisih, dia berselisihnya buruk, curang. Kalau berselisih, itu berselisihnya buruk. Dia ribut dengan umum, itu ributnya itu buruk. Apa ada ribut yang baik? Ada. Maksudnya dia tetap ribut, dia berselisih dengan orang, tapi dia tetap menjaga syariat. Nah orang munafik kalau dia sudah bertengkar dengan orang, sudah berselisih dengan orang, dia nggak peduli syariat lagi. Contoh mudahnya, kita kalau tidak setuju dengan kawan, tidak setuju dengan tetangga, tidak setuju dengan siapapun, kita berselisih. Kan dalam Islam dan orang yang kita berselisih itu sama-sama beriman, kita diizinkan untuk untuk memenuhi rasa kesal itu. Kita diberikan ruang, tidak negurnya 3 hari. Itu kan dalam syariat. Itu dikasih ruang karena syariat ini paham betul manusia itu butuh itu. Jadi kita misalnya berselisih dengan tetangga, kita diberikan ruang oleh syariat untuk tidak negur dia 3 hari. Dia salam tak kita jawab, lewat kita melengos, tidak tahu saya. Boleh 3 hari. Tapi setelah 3 hari, kalau dia tetap begitu, maka dia termasuk idza khosoma fajar. Dia jatuh pada munafikan. Kalau dia masih begitu, 3 hari dia masih begitu. Maka setelah 3 hari, udahlah habis. 3 hari jadi lawin. Kita mulai belum. Dia salam, dia senyum kita senyum. Itu ciri orang beriman. Karena orang munafik itu kalau dia berselisih, dia buruk sekali. Orang beriman tidak boleh. Ketika berselisih itu buruk. Dia tetap harus menepati syariat. Artinya hak-hak tetangga sudah harus diberikan lagi, hak-hak orang beriman sudah harus diberikan lagi, meskipun dia kesal. Maksudnya hilang sakit hati. Sama sakit hati itu dapat hilang sehari hari juga. Ada yang sakit hati bertahun-tahun. Aku ingat dia itu dari dulu. Dia ngomong macam ini itu nyampe ke hati. Ya tidak apa-apa, manusia pun begitu. Manusia pun begitu. Kita itu ya kadang-kadang sulit melupakan pujian, sebagaimana kita sulit melupakan cacian. Dan memang begitu. Itu setelan otak kita memang begitu juga. Setelan otak kita begitu. Cuma syariat itu membatasi. Syariat itu membatasi. Sehingga sesakit hati apapun kepada orang, itu syariat itu memberikan ruang, tapi juga membatasi. Ciri orang munafik idza khosama fajar. Jadi kalau ada orang beriman terjatuh seperti itu, nah berarti dia jatuh pada nifaq asghar. Itu ya, Bapak sekalian, jadi antara ciri orang munafik. Banyak lagi. Jadi ini kan 13 ayat. Pada ayat-ayat lain ada surat Al-Munafikun. Di riwayat-riwayat banyak sekali. Ya, banyak sekali tentang bagaimana orang-orang munafik itu. Maka kita bisa melihat dengan jelas bagaimana orang munafik itu. Ya, ciri-cirinya dan karakter-karakternya. Yang paling terkenal dalam Al-Quran itu adalah kalimat Allah mengatakan wa idza qamu ilas shalah qamu kusala. Orang munafik itu kalau dia berangkat sholat, dia berdiri sholat, dia berdiri dengan malas-malasan. Kalau dia bangun, dia berdiri untuk dapat cuan dunia, wis malah betah. Tapi malah urusan sholat, dia berdiri dengan rasa yang malas. Nah ini kan siapapun bisa kena, siapapun bisa kena. Kecuali jamaah Baitul Amal. Tidak ngaku maksudnya. Jadi siapapun bisa kena ini. Tidak ustaz, tidak kiai, siapa bisa. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Ya, kalau dia berdiri sholat itu dia berdiri dalam kondisi malas-malasan. Nah, ada banyak lagi cirinya, nanti kita bahas sekalian di ayat ini.
Ayat ke-9. Di ayat ke-9 ya Allah mengatakan yukhadi'unallah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Yukhadi'unallah artinya mereka itu ingin menipu Allah dan orang-orang beriman. Jadi orang munafik itu dengan menyembunyikan kenifakannya, kemunafikannya, lalu menampakkan keimanan. Mereka itu kata Allah sebenarnya ingin menipu Allah, pura-pura beriman itu, dan menipu orang-orang beriman. Tapi Allah katakan wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dan sebenarnya mereka itu tidak menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yashkurun. Dan mereka tidak merasa. Jadi mereka ini sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Mereka ingin menipu Allah dan orang beriman, tapi kata Allah sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka menipu diri mereka sendiri. Tidak menipu orang beriman dan tidak menipu Allah. Kenapa? Apa alasannya? Alasan pertama yang paling penting kata para ulama adalah orang beriman tidak tertipu karena Allah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya ciri-ciri orang munafik pada banyak tempat. Sehingga orang beriman itu jelas sekali, oh ini munafik. Jelas sebenarnya bagi orang beriman. Oh ini munafik orang beriman jelas. Kalau Allah gak akan bisa ditipu karena Allah tahu betul ini orang munafik. Tapi orang beriman Allah jelaskan dengan tegas dan banyak ayat bagaimana ciri orang munafik itu. Maka di dalam surah Al-Munafiqun itu ya, sampai Allah menjelaskan karakter mereka. Ini karakter orang munafik itu kata Allah, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqawli. Kata Allah ciri orang munafik ini, jika kalian melihat mereka tu'jibuka ajsamuhum, kalian akan kagum dengan jasad mereka, dengan penampilan mereka dan kakak. Hati-hati, ini zamannya zaman euforia, yang viral itu langsung dicintai. Jadi Allah mengatakan ciri orang munafik itu, kalau kamu melihat, kamu itu akan kagum melihat penampakan mereka itu. Ajsam, jismun itu tubuh. Kamu akan kagum. Wa iyaqulu tasma' liqaulihi. Kalau dia ngomong, kamu akan mendengarkan omongan. Kagum dengan penampilannya, kalau dia ngomong kamu akan mendengarkannya. Nah, tapi kata Allah, ini karakternya ya. Karakternya ini sebenarnya surah Al-Munafiqun ini betul-betul memukul habis orang-orang munafik. Karena Allah menguliti isi hati mereka. Allah menguliti isi hati mereka. Maka Allah katakan, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka ini mengira semua teriakan itu diarahkan pada mereka. Ini karakternya. Orang itu kalau dia maling, ketika ustadz berbicara tentang maling, dia tersinggung. Meskipun ustadz itu tidak nyebut nama dia. Kenapa? Ya karakternya begitu. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka ini mengira semua teriakan itu diarahkan kepada mereka. Karakter orang yang menyembunyikan sesuatu itu kan begitu. Jadi Allah menguliti ini karakter mereka. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Bahkan disebutkan lagi ka'annahum khusyubun musannadah. Mereka ini sebelumnya ka'annahum khusyubun musannadah. Mereka ini seperti kayu yang tersandar. Baru berikutnya yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira setiap teriakan itu diarahkan kepada mereka. Maka Allah katakan humul adu fahdharuhum. Mereka ini musuh. Maka berhati-hatilah atas mereka. Qatalahumullah, Allah akan membinasakan mereka. Anak. Nah ini ya ciri-ciri mereka itu Allah kuliti. Dalam ayat-ayat lain, ya makanya ketika disebutkan yahsabuna kulla sayhatin alaihim, ya bahwa mereka itu ya mengira semua teriakan itu diarahkan pada mereka. Makanya di ayat sebelumnya di ayat pertama, ya Allah mengatakan idza ja'akal munafiqun wahai Muhammad, jika datang kepada orang munafik, qalu nashhadu innaka rasulullah, lalu mereka akan berkata, ya kami bersaksi engkau rasul. Maka Allah katakan wallahu ya'lamu innaka rasul. Allah tahu bahwa
Allah tahu bahwa engkau benar-benar rasulnya. Ya, walakinnal munafiqun lakadzibun. Innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu betul-betul berdusta. Kesaksiannya berdusta. Rasulnya benar seorang rasul, tapi kesaksiannya berdusta. Kata para ulama, kenapa sih orang-orang munafik itu harus mendatangi Rasul dan harus mengatakan kami bersaksi engkau seorang Rasul? Kenapa harus mengatakan begitu? Karena mereka sudah khawatir akan ketahuan apa yang mereka sembunyikan, sehingga mereka perlu mendatangi Rasul lalu mengatakan kami bersaksi engkau Rasul. Jadi memang karakternya begitu. Saya di Prabu pernah ditipu orang. Saya tertipu, saya sebenarnya terbayang. Ketika ditipu itu sudah terbayang. Sebelum saya transfer duit itu saya sudah terbayang. Karena ada kalimat yang mirip dengan kalimat ini. Saya sudah terbayang. Cuma karena ada orang yang menjamin, saya tertransfer. Setelah ditransfer, saya ternyata tertipu. Udah lama, bertahun-tahun yang lalu. Ya, masih berjuang di awal-awal rumah tangga. Saya pengen punya bisnis. Ya, saya sudah melakukan jual apa gitu, sudah tidak. Selain ngajar, karena saya punya dengan istri punya kesepakatan kita ya tidak boleh menggantungkan diri dari duit ngajar. Ya, akhirnya kita ya, sambil ngajar sambil jual apa yang bisa kita ini, sambil bisnis apa yang kita bisniskan. Nah, suatu hari saya sebenarnya sudah punya bisnis waktu itu. Saya sudah punya 3 outlet teletela waktu itu di Palembang. Ada kawan datang ke rumah, dia juga seorang ustadz. Jadi dia mengatakan ada seorang penjual sepatu kehabisan modal. Dia butuh modal, dia mau berbagi hasil. Saya bilang butuh berapa? Butuh sekian. Saya akhirnya mengumpulkan duit. Oh ada kalau segitu. Ada kalau segitu. Akhirnya ya, saya bilang saya mau ketemu orangnya. Ya, akhirnya ketemu lah saya sama orangnya di salah satu daerah di Prabu di dekat pasar. Saya datang ke itu rumahnya, ngobrol lah. Ya, dia butuh duit untuk apa gitu. Ini ada anaknya, ada istrinya. Akhirnya ngobrol, saya mikir lama sebenarnya. Tapi ada kalimatnya dari keluar. Bapak gak percaya ya sama saya. Bapak takut ditipu ya. Ketika dia ngomong begitu, saya tuh ingat dengan surah Al-Munafiqun. Cari nak dipunya dong ini. Karena ada kalimat itu ya. Gitu. Cara dia untuk menutupi itu kan, dia berusaha untuk menutupi apa yang ada sebenarnya. Bapak takut saya tipu ya, tidak percaya sama saya. Sebulan ya saya diam. Lalu kemudian setelah itu ngobrol sama ustadz yang ngajak ini. Saya bilang, ya udah, nggak apa. Nanti ya, butuh itu nanti kita transfer, minta nomor rekening. Nah, saya transfer lah. Kemudian masih WA, masih chat-chatan waktu itu belum ada ya. Chat-chatan. Kapan saya bilang barangnya datang dan mulai jualan. Iya Pak, nanti Pak, sekitar 3 hari lagi datang barangnya dikirim pakai bis. Oh ya, saya tunggu ya. Saya tunggu 3 hari itu, nggak ada kabar. Saya telepon, nggak angkat. Saya chat, dia nggak jawab. Saya panggil, saya ngomong ke kawan yang tadi di Ustadz tadi. Saya bilang, gimana kabarnya? Katanya datang 3 hari lagi, sudah 5 hari itu nggak ada kabar. Nah, akhirnya Ustadz ini ke rumahnya dia. Pas ke rumahnya dia, ternyata sudah pindah. Sudah ada di situ lagi. Nggak ada di situ lagi. Dan setelah nggak ada di situ lagi, ya Ustadz ini nanya, oh ternyata dia ngontrak di situ. Kata pemilik rumah itu, oh dia ngontrak Pak. Dia udah sini lagi, beberapa hari ini udah balik. Udah pergi, tidak di Prabu lagi. Oh ya sudah, fix berarti kita tertipu. Akhirnya dia datang menemui kan. Ustaz ini nemuin Ustaz, minta maaf ya Ustaz, minta maaf ya Ustaz. Memang duit itu tidak banyak, cuma karena kita baru berusaha dalam rumah tangga, itulah duit yang dikumpulkan dari segala celengannya kan untuk diberikan di situ. Sampai jadi minta maaf, saya bilang ya sudahlah, insya Allah ada jalan rezekinya yang lain. Maaf ya Ustaz ya.
Oh tak di hati saya, tak usah lah, ya, itu insya Allah ada jalur rezekinya yang lain. Jadi saya ingat betul, kadang-kadang memang orang itu untuk menutup itu dia sampai harus memunculkan kalimat yang menutupinya. Maka ini karakter orang munafik itu seperti itu. Nah, mereka ingin menipu Allah, tapi sebenarnya mereka tidak menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri. Karena Allah tidak mungkin ditipu, yang pertama. Yang kedua, orang beriman itu tidak tertipu. Kenapa tidak tertipu? Karena semua karakter mereka sudah dikuliti oleh Allah. Sehingga orang beriman itu sudah nampak jelas, oh ini munafik. Nampak jelas. Meskipun Rasul memberikan rambu-rambu untuk berhati-hati, mengklaim bahwa ini munafik, harus hati-hati. Kenapa? Itu akan berdampak pada persatuan kaum muslimin. Inilah kenapa munafik itu berbahaya. Karena kalau orang kafir jelas bisa tahu dia kafir, tapi munafik ini berat. Karena orang beriman juga nggak boleh menunjuk batang hidung orang ini munafik. Ini munafik. Itu berat. Tapi orang beriman itu tidak tertipu karena tahu sudah. Bahkan disebutkan dalam riwayat orang beriman itu kalau orang munafik itu biasanya ya ada sholat yang mereka tuh berat. Kalau maghrib jelas mereka datang, tapi isya, subuh itu karena tidak muncul. Itu karakternya. Atau asar juga termasuk bardain, juga sholat yang dingin, yang susah, yang orang itu dalam kondisi masih berat untuk hadir. Ada yang tanggung pegawai, ada yang tanggung ini, gitu ya. Maka karakter orang munafik itu seperti itu. Pada sholat-sholat yang ringan itu mereka aktif, tapi pada sholat-sholat yang berat itu mereka tidak aktif. Jadi orang beriman di Madinah itu sudah kelihatan. Kalau ini ya, berarti subuh aktif. Nah ini orang munafik. Sudah kelihatan ya, dari karakter mereka dan kehidupan mereka sehari-hari. Nah inilah kenapa disebut bahwa mereka ini menipu Allah, tapi Allah tidak tertipu. Wa ma yash'urun. Jadi ayat ini ditutup dengan kalimat wa ma yash'urun. Tapi mereka tidak merasa, menipu diri mereka sendiri tapi tidak merasa. Nah, inilah masalahnya. Mereka tidak merasa menipu diri mereka sendiri. Nah, ini ya, ayat yang berikutnya. Kemudian berikutnya ayat ke-10 ya. Berapa sih? 7 menit lagi ya? Sampai lagi ya? Apa ada pertanyaan? Ada yang mau diskusikan? Oh iya, saya mau. Ibu-ibu tuh, ibu-ibu. Jangan tanya. Sudah
secara hukum ini jelas Bu, jadi apalagi dia perempuan, sehingga secara hukum ini jelas pernikahan itu tidak sah dalam Islam. Sehingga kalau dia tetap dilakukan, maka hukumnya dia berzina. Jadi hukumnya dia berzina, sehingga ini tidak boleh terjadi. Maka perempuan itu kan hak menikahkan itu bukan dirinya sendiri, tapi hak menikahkan ada pada ayahnya. Maka ayahnya sudah tepat dengan tidak mengizinkan lalu tidak mau menikahkan. Itu nanti akan menjadi tanggung jawab dia di hadapan Allah. Dan sudah tepat ya dia tidak mengalah, ya seharusnya begitu. Ya jangan sampai ayahnya mengalah. Ini nanti dia akan semakin berat di hadapan Allah. Tapi dengan dia tidak mengalah, tidak mengizinkan ayahnya dan tidak mau menikahkan, ini insya Allah dia punya alasan di hadapan Allah bahwa dia sudah berusaha untuk mencegah anaknya. Ini yang pertama, karena ya sama sekali itu tidak diizinkan karena dia seorang perempuan. Yang kedua, bolehkah mendoakan anak ini? Bukan boleh lagi, ya, wajib. Tetaplah tidak berputus asa mendoakan anak ini ya sampai akhir hayat sebagai bentuk rasa cinta kepada dia dan tanggung jawab di hadapan Allah bahwa kita sudah punya usaha maksimal, termasuk berdoa dengan maksimal agar anak ini ya bisa kembali lagi ya menjadi orang beriman. Jadi bukan boleh malah ya diperkuat. Satu itu yang penting. Yang ketiga, belajar dari kisah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim dalam surah Luqman itu dari ayat terkait dengan Luqman, kata para ulama, ada satu hal yang membuat Luqman itu berhasil. Jadi nasihat Luqman kepada anaknya itu kalimat pertamanya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Kenapa kalimat Luqman itu la tusyrik billah yang pertama? Kata para ulama, itu karena Luqman ini kan seorang tokoh masyarakat yang bijaksana, yang beriman, dipandang oleh masyarakat. Luqman itu memiliki cobaan berat. Cobaan beratnya adalah anaknya itu musyrik. Dia seorang tokoh masyarakat, tokoh agama, tapi anaknya musyrik. Ini ujian berat bagi Luqman. Tapi Luqman itu Allah berikan hikmah, lalu kemudian dengan hikmahnya itu anaknya ini akhirnya kembali lagi beriman. Nah, apa rahasianya? Kata para ulama, rahasianya pada ayat sebelumnya, yaitu ketika Allah mengatakan walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Anishkur lillah. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman itu hikmah. Nah, hikmah itu bisa datang bagaimana? Yaitu anishkur lillah, yaitu Luqman itu memiliki basic kesyukuran kepada Allah. Jadi yang harus ditata terlebih dahulu adalah penerimaan terhadap anak ini, bukan penerimaan terhadap kekafirannya atau penerimaan terhadap pernikahannya, tapi penerimaan bagaimanapun dia tetap anak kita. Itu bentuk kesyukurannya. Dengan penerimaan itu sehingga secara ruh, secara psikologis anak itu merasa diterima dan bukan merasa ditolak sebagai seorang anak, meskipun dia sudah melakukan hal yang besar dalam agama kita, kesalahannya. Jadi itu salah satu rahasia kenapa anak Luqman dari beriman musyrik lalu beriman lagi, yaitu anak ini secara psikologis merasa diterima oleh Luqman meskipun dia sudah melakukan kesalahan besar. Nah, mungkin itu juga salah satu tips kalau kita lihat dari kehidupan Luqman. Kenapa? Kadang-kadang begini, kita gagal menasihati anak kita itu karena di dalam hati kita tuh tidak ada kesyukuran atas diri anak kita, tapi kita merasa menyesal punya anak seperti dia. Sehingga sudah ada jarak secara psikologis, anak ini akan kemudian akhirnya menolak semua kalimat dari orang tuanya karena dia merasa ditolak. Maka kalau ikut Luqman ini bagusnya sekarang dilihat bahwa ini tetap kesalahan dalam syariat, tapi dia tetaplah anak kita, sehingga beri penerimaan dulu kepada dia, lalu kemudian tetap berusaha untuk mengembalikan dia selain berdoa. Jadi ini penting tips dari Luqman ini sehingga kita tidak akhirnya terjebak pada menolak sepenuhnya atas anak kita
Ya, kalau begitu akan semakin sulit dia menerima hidayah lagi karena dia sudah merasa ditolak dan lain sebagainya. Mungkin itu Bu ya, karena waktunya sudah habis. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.